Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga sampai detik ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, hingga sampai detik ini juga Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, bersekutu di tempat ini Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, berkati hati dan pikiran kami Tuhan, agar pikiran kami dan hati kami hanya berfokus kepadamu saja Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semuanya, siap memuji Tuhan pada malam hari ini? Yang saya memuji Tuhan, lambaikan tangannya dong. Salam kanan kirinya katakan, kamu cantik, kamu ganteng pada malam ini. Mari kita puji Tuhan, kita katakan, suka-sukamu Tuhan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita katakan segala puji syukur. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu
Bapak, terima kasih berkat anugerah yang telah Kau berikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat berkumpul pada malam hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, hanya Engkau layak kami sembah. Satu-satunya Tuhan yang kami puji dan muliakan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan melakukan firman-Mu Tuhan. Kebenaran akan firman pada malam hari ini akan kami dengar. Kiranya Engkau urapi kami Tuhan. Kiranya kami mendengar dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan berkatilah hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Urapi Tuhan. Engkau yang berkata-kata dan Engkau yang berfirman Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya. Kami berdoa kepadamu. Berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lama sekali. Shalom. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang berjudul Kristen bukan status tapi cara hidup. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Baik, di sini sudah saya sampaikan dibuat di slide. Mari kita baca secara bergantian dan ayat yang terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Saya mulai ayat ke-14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Baik, tadi judul renungan yang telah saya sampaikan adalah Kristen itu bukan status tapi cara hidup. Mari kita ulangi. Agak next. Baik, banyak orang Kristen yang pada saat ini hanya dikenal hanya status doang. Bahkan ketika hal ini di media sosial dikatakan tertulis dia adalah orang Kristen. Bahkan di medsosnya, bahkan di KTP. Udah KTP-nya Kristen semua kan? Gak ada yang lain kan? Jadi hal itu semuanya hanya mengandalkan dia hanya orang Kristen. Bahkan kependudukan pada saat ini, Kristen itu makin lama makin naik mayoritasnya. Dari yang katanya 25% datanya pada tahun 2025 hingga naik sekarang 30%. Sekitar 30 juta jiwa orang Kristen. Bahkan di Korea katanya bahwasanya orang Kristen itu naik semakin pesat. Hampir 50% orang di Korea percaya kepada Yesus. Dikatakan dia bahwasanya Kristen. Itu data yang ada di Google, cek aja pasti benar ya, nggak ngarang-ngarang. Nah, tapi hal ini yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, apakah status kita saja, apakah hanya sebagai orang Anda dikatakan Kristen, apakah itu imanmu menunjukkannya? Saya punya teman, saudara saya waktu SMA. Jadi latar belakang dari teman saya ini, dia orang tuanya si tua, seorang ayahnya dan dia pengurus gereja juga, pengurus pemuda-pemudi. Tetapi yang menjadi ceritanya adalah waktu tes masuk kuliah pada tahun 2022, dia sendiri galah di SBMPTN, dan akhirnya gap year lah 1 tahun kalau katanya. Jadi waktu tahun 2022, dia cerita, ada yang namanya menawarkan kerja, gajinya 15 juta per bulan. Sangat besar. Jadi ada cerita dia gajinya 15 juta, tapi tahu nggak di mana?
di Kamboja. Yaps, benar, di situ, Vietnam atau Kamboja seingat saya. Dan dia, hal ini, dia bahkan Instagramnya saja, dia inspirasi Kristen dibuat ya kan, saling link, baru buat bio. Jadi menunjukkan dia, orang-orang rohani kali ini kan. Tapi dia cerita kepada saya dan bilang itu, aku bilang, ya udah coba tahun depan aja untuk SBM. Apalah 15 juta itu, tapi kerjaanmu belum tentu sesuai dengan imanmu. Saya bilang kepada dia, tapi miskomunikasi selama 2 bulan dia ganti nomor, dan setelah dia ganti nomor, saya terkejut dengan Instagramnya, ternyata dia sudah pergi ternyata ke sana, dia menerima tawarannya itu. Ya benar, dia kerja di platform judi online, itu memang fakta. Jadi hal itu menjadi pikir saya, selama SMA terlihat orang sangat rendah rohani kali. Bahkan karena pengurus gereja orang tuanya, dia mengatakan selalu mengajak ibadah. Tapi setelah gara-gara gagal masuk kuliah, impiannya, dia malah belok jalannya ke hal-hal pekerjaan yang ilegal. Dari mana saya tahu ketika hal itu memang dia hilang, nggak tahu tiba-tiba hilang 2 bulan, 3 bulan, baru tiba-tiba muncul kembali, dan ada mengechat saya, menawarkan tiba-tiba platform hal itu. Betulan, ada yang ngechat saya yang terkejut, kenapa bisa pula gini? Kupikir nama aku, memang data kita tersebar, tapi sangat terkejut juga. Dan ternyata hal itu, saya lihat kontaknya, nah itu dia nomor kedua yang pernah saya save WA-nya, yang ngechat saya, menawarkan platform salah satu judi online ini. Jadi itu mungkin beneran yakin saya. Padahal saya sebenarnya udah positive thinking, ya mungkin ya di luar negeri yang kerjanya lebih baik. Ternyata hal itu menjadi fakta bagi saya, dia sudah belok dan sekarang saya lihat ya nggak pernah lagi upload lagi, nggak pernah lagi, sudah menghilang. Kalau dia KTP dia Kristen, tapi cara hidup dia sudah mulai salah dari jalan Tuhan sekarang. Maka dengan kata-kata, bahkan yang perlu kita pelajari adalah bahkan kadang status itu bukan hanya penuh dengan kata-kata rohani saja. Bukan hanya kita ngomong doang, saya orang Kristen, saya percaya Kristus, tapi iman kita tidak demikian rupa. Next. Nah, jadi yang perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita, apakah kehidupan kita itu benar-benar mencerminkan iman gitu? Apakah yang kita lakukan selama ini dapat mencerminkan bahwasanya kita itu Kristen? Nah, pada konteks ini Yakobus mengingatkan kita bahwa iman itu bukan hanya sekedar diucapkan saja. Iman itu harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya kembali lagi pertanyaan sederhananya, apakah iman itu mencerminkan? Apakah kita itu benar-benar mencerminkan iman itu? Maka pada konteks ayat ini Yakobus itu menegur bahwasanya pada saat itu, next. Nah, situasi yang mirip pada zaman gereja pada saat itu, Yakobus menegur. Dia menebarkan tulisan ke berbagai tempat-tempat tentang bagaimana iman, bahwasanya mengaku percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar omong doang, tetapi dalam sehari-hari iman itu harus terus dilakukan dalam tindakan. Maka yang menjadi renungan kita pada saat ini, kita belajar dari kitab Yakobus, karena itulah Yakobus menegur jemaat dengan tegas, mengatakan bahwasanya tidak hanya diucapkan, tetapi harus dilakukan dalam kehidupannya. Lalu pertanyaannya bagi kita, bagaimana iman itu benar-benar terlihat dalam hidup kita? Next, poin yang pertama, iman tidak berhenti pada pengakuan. Pada Yakobus 2 ayat 14 dikatakan begini. Next. Nah, Yakobus bertanya kepada jemaat dalam tulisannya, apakah gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Teman-teman, yang perlu kita pahami adalah dari kata mengatakan ini, saya garis bawahi, ini bukan hanya sekedar mengatakan ya kayak ngomong doang, aku percaya, tapi bukan hanya itu doang. Tetapi tindakan kita yang perlu tegaskan dari Yakobus bahwasanya
Bukan hanya sekedar mengaku aku percaya kepada Yesus, tapi kehidupan Anda tidak berubah. Kelakuan Anda tidak berubah. Begitu juga dengan iman. Iman tidak berhenti hanya pada pengakuan doang. Bukan hanya kita ngomong aku percaya, aku melakukan sesuatu, aku membantu seseorang, aku peduli sama dia, tapi kelakuannya, feedbacknya tidak ada. Ilustrasi sederhananya begini teman-teman. Bayangkan jika seorang yang mengatakan bahwasanya aku sangat sayang kepada kedua orang tuaku. Dia mengatakan aku sayang kepada kedua orang tuaku, tapi dia mengatakan semuanya orang, akulah yang paling sayang. Aku takut orang tua aku tidak kenapa-kenapa. Tapi kejadiannya apa teman-teman? Banyak anak mahasiswa yang sering mengatakan hal itu, tapi bahkan menelpon orang tuanya saja, mungkin sekali seminggu, sekali sebulan. Bahkan ketika ada waktu untuk pulang dalam seminggu, dia pulang ke rumah, tapi apa dilakukan dia? Ya, hanya main-main, jumpa teman. Udah lama Pak, gak jumpa kawanku. Satu harian penuh, hanya jumpa saudara, teman-temannya, kawan-kawan SMA-nya saja. Padahal dia ngomong, aku sayang kedua orang tuaku, tapi meluangkan waktu saja, sedikit saja untuk orang tuanya saja yang telah sangat membantu dalam kehidupannya. Itu tidak bisa dilakukan. Hanya omdo saja. Teman-teman, Yesus berkata pada kitab Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Di sini konteksnya, orang-orang Farisi hanya mengatakan dia berseru Tuhan, Tuhan. Hanya ngomong doang, mengucapkan bahwasanya orang ngomong Tuhan, orang ngomong kebenaran bagaimana Tuhan hanya itu saja, tapi kelakuan dia tidak mencerminkan apa yang diomongkan dia. Di sini Yesus di sini mengingatkan kita bahwasanya iman sejati kita terlihat dari ketaatan kita. Iman kita itu bagaimana kelakuan kita kepada teman kita, bagaimana kelakuan kita terhadap saudara kita, itu yang perlu kita ketahui di poin pertama ini. Bukan hanya sekedar omong doang, perkataan doang, hanya bilang ketika teman kita lagi curhat keep strong ya kan? Tapi tidak ada kepedulian di antara hal itu semua. Maka apa yang pertama ini mengingatkan kita, iman itu tidak berhenti hanya pada sebatas pengakuan saja. Tetapi tindakan itu perlu. Mari bertanggung jawab terhadap pengakuan kita dan usahakan pengakuan kita sejalan dengan perbuatan kita. Poin yang kedua, iman terlihat dalam kepedulian kepada sesama, Yakobus 2 ayat 15-16. Yakobus di sini memberikan contoh yang sangat keras sekali, teman-teman. Dikatakan bahwasanya di sini ada saudara yang kekurangan makanan. Tadi katanya kan, ada yang kekurangan pakaian. Lalu seorang hanya berkata bahwasanya Tuhan pasti menolongmu. Tetapi tidak memberikan bantuan apapun. Sebagai contohnya, ilustrasi sederhananya, bahkan ketika teman kita curhat ya kan kepada kita, panjang lebar, long text, dari A sampai Z, terus kita jawab hanya keep strong ya, semangat ya atas masalahmu. Padahal lebih mengerinya lagi, udah curhat panjang lagi dia, kita sama teman kita ini, padahal teman kita ini malah adu nasib. Punya teman seperti hal itu. Kita padahal pengen dia, aku serahkanlah bebanku kepada dia, ceritalah kepada dia. Tapi dia kata, aku lebih parah, aku pernah kayak gini. Punya teman seperti itu. Kalau Anda seperti itu, bertobatlah. Jadi, Yakobus mengatakan, apakah gunanya perkataan itu, apakah gunanya omongan itu? Hanya mengatakan bahwasanya, udah panjang-panjang curhat ya kan, tapi hanya omong doang, tidak ada kelakuan. Ya kalau kita lihat teman kita lagi susah, ketika dia bicara sama kita, dia meluangkan bahkan apalagi masalah privasi. Kalau udah teman kita cerita masalah privasi tentang keluarganya mungkin, bagaimana masalah ekonominya, udah menceritakan kepada kita, dia udah trust to you, sangat percaya kepada dirimu. Udah bahkan sangat-sangat privasi, pasti punya sahabat seperti hal itu. Bukan malah kita tambahkan beban dia, bukan malah kita tambahkan beban dalam diri kita, malah sama-sama curhat, tidak.
Tapi kita kasih feedback kita. Sedikit demi sedikit kita kasih. Kelakuan kita, bukan yang sekedar omongan kita. Teman-teman, begitu juga dengan iman. Iman yang sejati selalu melahirkan kepedulian. Iman kita, apapun Kristen itu, Kristus dan Ianos pengikut Kristus. Bagaimana kita lihat Kristus sangat peduli terhadap semua orang. Mari kita contoh sikapnya. Yesus mengatakan pada hal yang sama pada Matius 25 ayat 40, Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dikatakan bahwa bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu kepada saudara kita, teman kita, sanak saudara kita, kejahatan-kejahatan itu, kamu telah melakukannya kepada aku. Jadi teman-teman, mari, kalau kita punya teman yang butuh bantuan, kalau kita punya teman yang sangat ada kesusahan dalam diri dia, kita tunjukkan. Saya orang Kristen. Kristen itu pengajaran hukum Taurat dan terutama adalah kasih. Kelakuan kita, perilaku kita. Ketika teman kita lagi berbobot berat, mari kita datang kepada dia. Kita bilang, apa masalahmu? Mari kita bersama, ya paling punya satu teman, dua teman sangat dekat, bantu. Jangan hanya sebatas motivasi doang tanpa tindakan. Ayo, di poin kedua ini, iman kita itu terlihat kepedulian kepada sesama. Poin yang ketiga, bercepat pulang. Kan Bin? Baik, poin yang ketiga, iman harus dihidupi dalam setiap hari. Yakobus 2 ayat 17 tadi bunyi firman Tuhan. Di sini Yakobus mengambil kesimpulan bahwasanya iman tambah perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pada saat ini bukan dikatakan berarti perbuatan kita itu menyelamatkan manusia. Bukan berarti kita beriman itu kita nggak mati-mati, bukan. Bukan berarti kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita tidak mati. Makanya katanya iman tanpa perbuatan pada akhirnya mati. Berarti kalau iman nggak diperbuat, berarti dia mati. Sama-sama mati tujuan kita ujungnya. Bukan. Tetapi Yakobus di sini sudah menegaskan bahwasanya iman yang benar pasti menghasilkan perubahan yang hidup. Iman kita itu pasti akan menjalankan perubahan kita yang hidup. Sama seperti ilustrasi sederhana begini. Ada sebuah pohon di depan asrama Putra Timotius kan. Ada pohon mangga di situ. Dia selalu berbunga-bunga terus-menerus. Mungkin anak asrama tahu depan asrama, depan lobi 1 itu ada pohon mangga berbunga-bunga terus. Tapi tiap tahun gak pernah aku tengok buahnya. 4 tahun aku hampir di asrama, 4 tahunnya belum pernah aku tengok dia berbuah. Pasti bertanya hal ini semuanya, apakah pohon itu benar-benar hidup atau mati? Apakah pohon itu benar-benar yang dimana menghasilkan buah? Kalau tidak menghasilkan buah, potong aja pohon itu. Itu kesimpulan sederhananya. Pasti orang bertanya hal itu pohon udah berapa lama? Gak pernah merasakan buahnya. Sama seperti kita teman-teman. Kalau kita tidak melakukan sesuai dengan iman kita, pasti bertanya, Kristennya dia atau apa ini kan? Ateis doi kan? Apalagi orang-orang yang gak ibadah, udah ateis itu berarti katanya kan? Hal itu pasti bertanya-tanya kepada orang, kepada kita menganggap kita bagaimana perbuatan kita akan mencerminkan bagaimana iman kita. Kelakuan kita, apa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dilihat orang, dinilai orang pastinya. Mata kita sendiri, apalagi ada ketika orang yang gondrong, bertato-tatoan, pasti menganggap, ih gak benar orang ini. Padahal dia membantu sesama, dia membantu orang-orang lain. Ketika ada yang membutuhkan dia datang. Pasti orang kagum terkait dia. Tapi ada orang yang betul fresh, rambutnya rapi, celananya bagus, pakai jas. Tapi dia membanggakan dirinya, dalam hatinya pikirnya, miskin-miskin kalau orang ini, aku lebih besar, lebih tinggi. Baru sangat-sangat acuh tak acuh terhadap orang-orang yang berkekurangan. Pasti orang memikirkan, dang toi, ya kan? Gak bagus itu orang itu. Karena mata orang melihat
perbuatanmu, bukan hal yang engkau punya. Perbuatan sikapmu, perbuatan nilaimu, apapun yang engkau lakukan, itu yang dinilai orang lain. Kita terkenal orang Kristen adalah orang penuh kasih. Saya teringat cerita tentang Paus Fransiskus, yang dimana ada yang menembak dia, yang dia sekarat, pernah dengar ceritanya? Dan orang yang menembak ini dimaafkan. Bukan dipenjara pada akhirnya, dimaafkan. Bahkan dia membasuh kakinya dia. Dengan hal ini cerita bahwasanya Kristen itu penuh dengan kasih. Kristen itu sangat terkenal dengan kasih. Perbuatan kita. Tapi apa teman-teman? Kalau kita tidak melakukan sesuai dengan ajaran Yesus, kita tidak bisa menghidupi, menggenapi iman kita sendiri. Makanya Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karakter, sikap, dan tindakan menjadi bukti dari iman seseorang. Dari kelakuan kita, apa kita lakukan, itulah bagaimana kita dikenal orang lain. Jadi, poin yang ketiga ini teman-teman, Yakobus menyimpulkan bahwasanya iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi, mulai sekarang, mari kita menjadi orang Kristen. Bukan sekedar hanya sebagai identitas saja. Next mode. Bukan hanya sebagai yang tertulis di KTP kita saja. Bukan hanya sebagai di status kita saja. Bukan hanya sebagai kita buat lagu-lagu rohani. Bukan hanya sebagai kita orang-orang yang dimana bilang kepada teman kita, aku mengasihimu, tapi tidak ada bukti nyatanya. Beri feedback kita. Beri kelakuan kita. Jangan kita hanya sebagai seorang yang punya iman, tapi tanpa perbuatan. Demikian juga iman. Mari sama-sama saudaraku. Poin yang pertama, tadi kita belajar bahwasannya iman tidak berhenti hanya sebatas pengakuan saja. Poin kedua, iman kita terbukti dari kepedulian kita. Dan ketiga, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Mari kita renungkan, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah iman kita itu hanya sebatas pengakuan kita saja? Apakah kehidupan kita selama ini yang kita lalui, kehidupan 20 tahun, mungkin 23 tahun, atau selama kita hidup, mencerminkan kasih kepada sesama kita? Pertanyaan ketiga, jika orang lain melihat hidup saya setiap hari, apakah mereka bisa melihat saya bahwa sungguh hidup seperti Kristus, bersama Kristus? Teman-teman, yang perlu kita lihat adalah bahwasanya karena pada akhirnya Kristen itu bukan status, tetapi Kristen itu adalah cara hidup. Mulai hari ini, atau dapat kita ubah hidup kita. Kita pikirkan, apa sih kelakuan kita selama ini? Kita pikirkan, apa yang kuperbuat selama sama saudaraku, teman-temanku? Apakah sudah mencerminkan bagaimana perbuatan iman itu sendiri? Jangan hanya sebagai omong doang. Jangan hanya sebagai pemberi motivasi. Tapi perbuatanmu tidak mencerminkan perkataanmu. Mari kita hidupi iman kita, menggenapi iman kita. Kita sama-sama berusaha seperti yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Amin firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan dalam segala raja. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami dengar firman-Mu Tuhan tentang bagaimana iman kami itu bukannya sebagai status saja, tetapi
perbuatan juga sangat perlu Tuhan. Tuhan, kami masih jauh daripadamu Tuhan. Kami masih sangat jauh seperti yang Engkau lakukan, seperti yang Engkau ajarkan Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami tanpa-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tanpa-Mu tidak akan bisa menggenapi iman kami Tuhan. Kami mau berubah, tapi kami harus dibimbing terus kepadamu Yesus. Ajarilah kami Tuhan, bagaimana bentuk kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, kami akan bisa menggenapi iman kami Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam penuh hanya kehadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kita semuanya. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang petugas agar maju ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapa yang baik. Berkati Tuhan dan kuduskanlah Tuhan Yesus, agar persembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum bagi-Mu di sorga, dapat digunakan untuk memperbesar kerajaan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi, kita katakan suka-suka-Mu Tuhan. Hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pelayanan teman-teman dalam ibadah pemuda Blessing Community hari ini. Kiranya hadirat Tuhan melingkupi setiap kita dalam ibadah hari ini. Berikut ini kegiatan ibadah kita untuk 1 minggu ini. Ibadah kebaktian kebangunan rohani minggu dilaksanakan besok pada hari Minggu 15 Maret 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat yang dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Sibarani MTH. Ibadah tersebut disertai ibadah sekolah minggu. Mari kita mengajak keluarga dan teman untuk beribadah bersama dalam ibadah tersebut. Pada hari Kamis 19 Maret 2026 diadakan doa dan pendalaman Alkitab. Doa dan pendalaman Alkitab ini dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Kami mengundang teman-teman untuk mengikuti doa malam tersebut. Dalam doa malam tersebut kita akan memuji dan menyembah Tuhan, sharing firman Tuhan, dan saling mendoakan. Teman-teman boleh membawa pergumulan untuk didoakan bersama pada doa malam tersebut. Bagi seluruh pelayan di gereja ini, diwajibkan mengikuti doa dan pendalaman Alkitab tersebut. Ibadah Youth Blessing Community pada hari Sabtu 21 Maret 2026 diliburkan satu kali. Kita akan kembali berjumpa dalam ibadah Youth Blessing Community pada tanggal 28 Maret 2026. Gereja kita akan mengadakan baptis air pada bulan April 2026. Bagi teman-teman yang rindu untuk dibaptis air, silahkan mendaftarkan diri kepada Ibu Evi Sihotang paling lama tanggal 22 Maret 2026. Mari jangan lewatkan kesempatan ini ya teman-teman. Demikian informasi tentang kegiatan gereja kita. Selamat malam minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Baik, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Ya, ada sukacita, amin. Ya, meskipun kita tidak seberapa, karena mungkin ada beberapa teman kita yang sudah berlibur pulang kampung, atau mungkin karena cuaca yang tidak mendukung, tapi kita yakin dan percaya sukacita Tuhan tetap ada pada kita, amin. Tetap semangat karena kita yakin dan percaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu gak pernah sia-sia. Teman-teman, jadi minggu depan kita tidak ada ibadah pemuda di tempat ini, karena saya yakin kita semua pasti sebagian besar ya, mungkin yang dekat-dekat rumahnya pasti pulang kampung ya. Jadi kita ketemu lagi tanggal 28 Maret teman-teman ya. Itu pun saya harap kita yang sudah pulang dari rumah tanggal 28 kita boleh hadir dan kita tetap bertemu dalam sukacita di ibadah pemuda. Jangan lupa besok kita ada ibadah umum tetap jam 10, ajak keluarga, ajak teman untuk bisa diberkati Tuhan lewat ibadah kita besok. Selamat malam buat kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus engkau, Yesus engkau, bukan karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan ku hargai. Yesus engkau, Yesus engkau, ku kagumi, amin. Yesus engkau, ku kagumi. Yesus engkau, ku kagumi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang kita kagumi dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Kami manusia yang berdosa, yang harusnya dimurkai oleh Allah. Kami yang seringkali hidup menurut daging kami menuju kepada kebinasaan. Tapi kami sungguh bangga karena Tuhan Yesus boleh tebus kami. Engkau disalibkan, Engkau mati bagi kami Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Ajar kami untuk kami terus hidup dalam kehendak Tuhan. Ketika kami menjadi anak-Mu Tuhan, kami bukan hanya menjadi orang Kristen secara identitas atau label yang kami punya, tapi benar-benar hidup kami menunjukkan bahwa kami orang Kristen. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami gagal untuk tunjukkan iman kami kepada teman kami, kepada orang tua kami, kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Perkataan kami juga kadang atau sering menyakiti mereka. Perbuatan kami juga sering menyinggung mereka. Tuhan, bahkan pikiran kami sering kali jahat kepada mereka. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami jadi pelaku firman-Mu.
Berkati teman-teman kami sudah melayani malam hari ini. Berkati pakai mereka lebih lagi dengan urapan daripada Tuhan. Dan setiap kami yang hadir, kami percaya tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Tuhan. Semua kami dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Anugerah Tuhan yang akan mengubahkan setiap kami. Kami akan selalu memiliki kerinduan untuk dekat Tuhan, mencari wajah Tuhan, bahkan hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan yang kuasa hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan ibadah kami besok. Istirahat malam kami hari ini berkati, jauhkan dari mara bahaya, berikan kami istirahat yang tenang. Besok pagi kami bangun tepat pada waktunya, dapat kembali memuji Tuhan. Dan kami datang kembali beribadah di tempat ini bersama teman dan keluarga kami. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur. Dan kami akan akhiri ibadah kami terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang terkasih, mari kita arahkan hati kita, buka tangan kita, tanda kita siap terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh salam kiri kanannya, selamat malam minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita, shalom.